la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Tarik nafas. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un alim. 1, 2. Innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. 1, 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawl. 1, 2. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. 1, 2. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. 1, 2. Kajahri ba'dikum liba'din antahtalukum wa antum la tash'urun. Kalau Bunda Linda silakan ayat 1. Bunda Linda hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nggak ada wudhu nih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kalau cuma baca. Nggak apa-apa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Terima kasih. Nanti diperbaiki. Barakallahu fikum. Iya, terima kasih. Nanti diperbaiki madnya. Selanjutnya adalah Bunda Linlin hadir.
tidak hadir ya. Bunda Nunung, ya silakan Bunda Nunung. Baik, ayat kedua ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawl ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم wa antum la tash'urun. Terima kasih. Mari kita bersama-sama shadaqallah. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Imas atas pembelajaran tilawahnya pada hari ini. Semoga Allah memberikan balasan berupa rahmat dan keridhaannya. Amin. Allahumma amin. Baiklah, selanjutnya kepada Bunda Fenty dipersilahkan untuk menyampaikan tafsir Al-Quran. Dipersilahkan Bunda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, dalam kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih istiqomah untuk melakukan hal-hal yang positif ya, diantaranya tadi sudah melaksanakan podcast hadis, kemudian tilawah Al-Quran, dilanjutkan dengan sedikit ya ada tafsir dari surah Al-Hujurat. Saya bacakan dulu sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, janganlah kalian mendahului baina yadayillahi wa rasulih, di hadapan Allah dan Rasulnya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, sami'un, Allah itu maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Jadi dari ayat pertama ini sebagai konsekuensinya ya, bahwa konsekuensi dari keimanan, bahwa tadi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, konsekuensi dari sebuah keimanan itu seorang mukmin harus selalu tunduk dan patuh kepada Allah, harus selalu tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Misalnya ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan ya sesuatu, maka tidak ada kata yang lainnya yang harus diucapkan selain sami'na wa ata'na. Sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami patuhi ya, kami taat. Jadi ucapan lisan ini harus dibuktikan dengan sikap dan amal perbuatan. Jadi jangan sampai seperti Yahudi ya, yang dalam Al-Quran disampaikan bahwa
orang Yahudi itu ketika sami'na wa asaina, bahwa kami dengar tapi kami asaina, kami mendurhakainya gitu ya, tidak mentaatinya. Nah, jadi ketika seorang mukmin sudah mengucapkan sami'na wa ata'na, bahwa banyakkan dalam Al-Quran ya perintah-perintah, misalkan larangan-larangan, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Nah, itu juga harus selaras gitu ya dengan realitas kehidupan, bahwa ketika kita misalkan sami'na wa ata'na tetapi dalam realitas kehidupan tidak mengikuti apa yang dituntunkan Allah dan Rasulnya, maka pada hakikatnya tidak berbeda ya sikap tersebut dengan orang Yahudi yang dicela dalam Al-Quran. Jadi jangankan menentang apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, mendahului saja gitu ya, itu sudah tidak dibenarkan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Nah, kalau menurut Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini apa? Jadi maksudnya adalah jangan mengusulkan sesuatu kepada Allah dan Rasulnya, baik dalam urusan pribadi maupun tentang kehidupan lainnya. Jangan mengatakan sesuatu yang Allah belum mengatakan melalui lisan Rasulnya. Jangan memutuskan sesuatu tanpa merujuk pada firman Allah dan merujuk pada sabda Rasulnya. Jadi apapun yang diputuskan oleh kita ya sebagai orang mukmin, harus terlebih dahulu mencari dulu apakah ada nggak landasannya dari kitab suci Al-Quran. Kalau tidak ada nggak dari hadis Rasulullah. Nah, ini dicontohkan ya oleh Mu'adz bin Jabal, ketika sahabat Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah mengutus ke Yaman, maka Rasulullah bertanya ya, wahai Mu'adz, berdasarkan apa kamu akan memutuskan perkara gitu ya. Nanti di sana kan nggak ada di samping Rasulullah ya. Wahai Mu'adz, berdasarkan apa engkau nanti akan memutuskan perkara? Maka Mu'adz menjawab, berdasarkan kitab Allah. Terus kalau tidak menemukan dalam kitab Allah, berdasarkan apa? Maka Mu'adz menjawab, berdasarkan sunnah Rasulullah. Kemudian jika tidak menemukan ya pada sunnah Rasulullah, kan terkadang ada perkara-perkara yang kita misalnya saat ini tidak ada nih dalam Al-Qurannya, nggak ada, dalam hadisnya nggak ada. Maka Mu'adz menjawab, saya akan berijtihad dengan menggunakan pikiran saya. Jadi ketika ada perkara apapun, kita memutuskan sebuah perkara itu yang pertama, ada nggak dalam Al-Quran mengenai hal tersebut? Kalau nggak ada, oh berarti di hadisnya ada nggak? Kalau nggak ada, berarti ijtihad. Jadi saya akan berijtihad dengan menggunakan pikiranku. Nah, mendengar jawaban dari Mu'adz, Rasulullah sangat senang ya dan bersyukur. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan restu kepada utusan Rasulullah. Nah, 4 menit lagi lah ya, tak tanggung ini. Bahkan para sahabat itu begitu hati-hati gitu ya, menjaga jangan sampai mendahului Allah dan Rasulnya. Jika ditanya oleh Rasulullah tentang apa saja, ya, ini para sahabat saking hati-hatinya, saking hormatnya, jika ditanya apa saja oleh Rasulullah tentang apa-apa, hampir jawabannya itu selalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah wa rasuluhu dan rasulnya a'lam, yang lebih tahu. Nah, ada sebuah hadis ya, disampaikan bahwa Nabi atau Rasulullah bertanya pada saat haji wada, bulan apa sekarang ini? Maka para sahabat ya, kami menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi kemudian diam, sehingga ya kami mengira bahwa Rasul itu akan memberi nama lain untuk bulan ini. Kemudian Nabi berkata, bukankah sekarang itu bulan Zulhijjah? Maka kami menjawab, memang sekarang bulan Zulhijjah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, tanah apa ini? Maka kami ya para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah diam, sehingga kami mengira akan memberi nama lain ya. Kemudian Nabi bertanya lagi,
bukankah ini tanah suci? Maka kami menjawab, memang betul. Nabi bertanya lagi, hari apa sekarang ini? Nah, maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi kembali diam, sehingga kami mengira bahwa Nabi akan memberi nama lain. Kemudian Nabi berkata, bukankah saat sekarang itu hari kurban? Kami menjawab, memang ya Rasulullah. Nah, sebenarnya para sahabat itu kan bisa saja menjawab langsung pertanyaan Nabi. Tapi karena begitu hati-hatinya ya, hati-hati para sahabat itu, mereka menjawabnya dengan menyatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Demikian ya contoh dalam mengamalkan dari ayat ini. Jadi mungkin karena waktunya udah habis ya. Jadi untuk minggu-minggu sekarang kita bagus ya untuk mengkaji surah Al-Hujurat. Kalau kata Ustadz Aceng sih, kalau dalam memimpin sebuah organisasi, kalau organisasinya pengen berhasil, maka kajilah surah Al-Hujurat. Di sana itu syarat sekali ya, akhlak-akhlak bagaimana terhadap pemimpin, terhadap sesama, bagaimana menerima sebuah informasi dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, penjelasannya luar biasa ya. Semoga kita bisa mengamalkannya tadi untuk berhati-hati ya dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Hendaknya kita mengutamakan petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Jazakillah khairan katsira Bunda Penti. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada beliau. Sehat selalu. Baiklah, acara kita sudah berakhir ya. Dengan berakhirnya tafsir ini, marilah kita sama-sama menutup dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kang Asep. Kalau ada yang mau diinfokan. Buah mangga, buah duku, mangga aku, wa opik putra wayaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.